Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya Nani Suryani dari SMP Negeri 4 Majak. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi melukis untuk kelas 9. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah satu, kompetensi dasar ataupun KD, yang kedua pengertian melukis, yang ketiga tujuan melukis, yang keempat tema di dalam melukis, yang kelima unsur apa saja yang ada di dalam melukis. Kompetensi dasar ataupun KD di dalam bab melukis adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan beragam bahan dan media. A. Pengertian melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan. Tujuan dari melukis adalah satu, tujuan religius, yang kedua tujuan simbolis, yang ketiga tujuan estetis, yang keempat tujuan komersial, yang kelima tujuan ekspresi, yang keenam tujuan kritik sosial. C. Beragam tema yang dipakai dalam melukis adalah tema yang pertama, yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya. Artinya, dirinya sendiri sebagai tema ataupun objek dalam karyanya. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Lukisan tersebut menampilkan jati diri mereka dalam perpaduan warna yang unik, seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah, Apandi S. Sujojono, dan Vincent van Gogh. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Artinya, hubungan seseorang dengan orang lain bisa memberikan ide atau gagasan dalam menghasilkan karya seni, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tema yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar bisa dijadikan objek oleh seorang seniman dalam menghasilkan karya. Alam sekitar seperti pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, gunung, laut, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan objek lainnya. Pelukisnya Basuki Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Dullah, Pringgadi, Hengantung, Wakidi, dan S. Sujojono. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang berada di sekitar kita bisa menjadi objek lukisan. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas, bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Tema yang kelima adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Maksudnya, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam bisa dijadikan objek untuk melukis. Aktivitas manusia tersebut seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktivitas lainnya.
Tokoh pelukisnya antara lain Barli Sasmita Winata dan Dullah. Tema yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan alam khayal. Maksudnya, khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Tema ini merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman-seniman yang menghasilkan karya lukisan abstrak. Tokoh seni lukis dengan tema ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur dalam melukis. Unsur yang pertama di dalam melukis adalah titik. Artinya, unsur ini adalah yang paling mendasar, karena unsur ini yang melahirkan suatu wujud dari ide ataupun gagasan, di mana akan menciptakan garis, bentuk, bahkan bidang. Terdapat teknik lukis yang menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran yang biasa dikenal dengan teknik pointillisme. Unsur yang kedua adalah garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang menunjukkan batas, limit, atau penegasan terhadap suatu unsur-unsur seni rupa yang lain. Garis juga merupakan pertemuan antara dua titik atau lebih, sehingga dari pertemuan-pertemuan tersebut dapat menghasilkan benda, bidang, ruang, tekstur, maupun efek-efek lainnya. 3. Bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa, di mana merupakan evolusi dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga menciptakan bidang yang mempunyai sisi, lebar, dan panjang, serta mempunyai ukuran. Unsur yang keempat adalah bentuk. Bentuk terbagi menjadi dua, yaitu geometris dan non-geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis dan bentuk silindris. Adapun contoh bentuk kubistis adalah balok dan kubus. Sedangkan bentuk silindris contohnya bola, kerucut, dan tabung. Sedangkan bentuk non-geometris merupakan bentuk yang meniru objek yang terdapat pada alam, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. 5. Ruang. Menurut Jelantik, ruang adalah kumpulan beberapa bidang, kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Ilusi yang dibuat dengan pengelolaan garis dan bidang dibantu oleh warna ataupun unsur pendukung yang dapat menciptakan ilusi sinar atau bayangan yang meliputi perspektif dan kontras gelap terang. Jadi, pengertian ruang dikaitkan dengan bidang dan keluasaan. Unsur yang keenam adalah warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata dan merupakan salah satu bagian paling penting dalam pembuatan karya seni lukis. Unsur yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur adalah keadaan atau nilai raba suatu permukaan benda, baik nyata maupun semu. Menurut Fajar Siddiq dan Aming Prayitno, tekstur adalah sifat permukaan, yaitu lunak, keras, lembut, maupun licin. Unsur yang terakhir di dalam melukis adalah gelap terang. Cahaya berpengaruh terhadap gelap terang suatu objek. Di suatu karya seni, gelap terang juga dibutuhkan untuk memperdalam kesan seni itu sendiri. Demikianlah pembahasan materi tentang pokok bahasan melukis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.